warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Rohimah, mahasiswi STI Dr. KHIZ Muttaqin, semester 6, Prodi PAUD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menerangkan tentang buku berjudul Anak Berkesulitan Belajar. Sebuah riwayat H.R. Bukhari yang artinya tidak ada pemberian bapak dan ibu yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia. Pengertian anak berkesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya learning disability. Terjemahan tersebut sungguhnya kurang tepat, tapi karena learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. Istilah kesulitan belajar digunakan dalam buku ini karena dirasa lebih optimis. Kesulitan belajar kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi. Kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan, integrasi, atau kemampuan verbal dan nonverbal. Kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Batasan tersebut mencakup kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Batasan tersebut tidak mencakup anak-anak yang memiliki problema belajar, yang penyebab utamanya berasal dari adanya hambatan dalam penglihatan, pendengaran, motorik, hambatan karena tunagrahita, atau karena gangguan emosional, atau karena kemiskinan lingkungan budaya atau ekonomi. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi. Kesulitan belajar bahasa dan komunikasi dalam kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan belajar akademik menunjukkan pada adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik, upaya sesuai kapasitas yang diharapkan. Salah satu kemampuan dasar yang umumnya dipandang paling penting dalam kegiatan belajar adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian atau yang disebut dengan selektif. Perhatian selektif adalah kemampuan untuk memilih salah satu di antara jumlah rangsangan auditif, taktil, visual, dan kinestetik yang mengenai indera manusia di setiap saat. Seperti dijelaskan oleh Rosa 1976-260, perhatian selektif atau selective attention membantu manusia membatasi jumlah rangsangan yang perlu diproses pada satu waktu tertentu. Kesulitan belajar dapat disebabkan oleh faktor genetik, luka pada otak, karena trauma fisik atau karena kekurangan oksigen. Biokimia yang hilang, misalnya yang difungsikan oleh memfungsikan saraf pusat ya. Terus biokimia yang dapat merusak otak, seperti misalnya zat pewarna pada makanan. Pencernaan lingkungan, misalnya pencernaan pada timah hitam, gizi yang tidak memadai, pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak. Depresi lingkungan daripada penyebab tersebut dapat menimbulkan gangguan tarafnya ringan hingga yang tarafnya berat. Karakteristik anak berkesulitan belajar secara umum menurut elemen yang dikutip oleh Halahah dan Kaufman 1991.2.133 dapat 10 gejala yang sering dijumpai pada anak berkesulitan belajar, yaitu yang pertama adalah hiperaktif, kedua gangguan persepsi motorik, emosi yang labil, kurangnya koordinasi, gangguan perhatian, impulsif, gangguan memori dan berpikir, kesulitan pada akademik khusus, gangguan dalam bicara dan mendengar, hasil elektroencephalogram tidak teratur serta tanda neurologis yang tidak jelas. Indikasi anak berkesulitan belajar. Dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar, yang perlu ditempuh siswa adalah langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku penyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Menanyakan yang menimbulkan kesulitan belajar kepada anak. Memberikan tes
bidang kecakapan tertentu. Layanan apa sih yang baik untuk anak yang berkesulitan belajar? Untuk memberikan layanan bantuan pada anak yang berkesulitan belajar, tentunya haruslah terlebih dahulu diketahui jenis dan bentuk kesulitan yang dihadapi seorang anak. Informasi mengenai hal ini dapat diketahui melalui identifikasi data, sementara kesulitan yang dihadapi untuk selanjutnya dapat dibuatkan rencana pembelajaran atau pelayanan pendidikan yang lebih lanjut. Terima kasih. Hanya itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.